pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu. Ya memang nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada. Tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan apa ya? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh, kok seperti di situ ada tulisan, nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Loh, ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah, oke. Ibu Murtadin ini mengaku rajin sholat, bahkan dia melaksanakan sholat tahajud. Sampai-sampai dia keliru menyebutnya bukan tahajud, tapi tahajud. Saking susahnya mereka melafalkan tahajud menjadi tahajud ya Ikhwah. Dan apa yang terjadi, katanya ibu ini membaca ayat suci Al-Quran, lalu kemudian berubah seketika menjadi tulisannya itu Bible. Yang tadinya Al-Quran berbahasa Arab menjadi tulisan Bible bahasa Indonesia. Ini sangat luar biasa ya Ikhwah. Kita akan tampilkan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang bisa berjumpa kembali di channel Asik Ngaji ini, channel yang selalu terus menerus bersama antum tentunya, menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ya ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan seorang murtadin yang mengaku dulunya rajin melaksanakan ibadah sholat sampai sholatnya 7 waktu. Berbeda dengan umat muslim pada umumnya sholatnya 5 waktu, ini 7 waktu ya ikhwah. Bahkan dia mengatakan sering membacakan ayat suci Al-Quran sampai-sampai di satu malam dia membaca ayat Al-Quran, akan tetapi seketika itu berubah menjadi ayat Bible, ayat Yakobus dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa ya ikhwah. Baik, supaya tidak lama lagi dan supaya tidak penasaran, kita akan langsung saja tampilkan videonya, silakan. Dan kedua orang tua saya adalah dari Muslim. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim. Keluarga saya semua 7-7-nya juga Muslim. Mereka semua sudah menyandang haji dan hajah. Bapak dan Ibu, di iman saya yang dahulu, saya menjalankan semua prinsip-prinsip di iman saya. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat 7 waktu. Kalau saya mengatakan, bagi saya sholat itu 7 waktu. Orang lain mungkin mengatakan 5 waktu, ya saya 7 waktu. Karena selain sholat 5 waktu, ya saya menjalankan sholat pada pagi hari, sholat duha, dan kemudian sholat tahajud. Tidak pernah absen. Karena kami selalu sekeluarga begitu. Baik ya ikhwah, ini kesaksian yang bikin kita menggelitik. Pasalnya ibu ini mengaku sholat 7 waktu, lalu kemudian tidak pernah absen dalam pelaksanaannya. Kalau misalkan kita ketahui bersama, seorang wanita fitrahnya itu harusnya dia ada waktu yang tidak melaksanakan sholat karena datangnya haid. Kalau misalkan ibu ini melaksanakan sholat terus-menerus dan tidak ada haid, berarti ibu ini memang termasuk dan terkategori wanita yang, mohon maaf, tidak normal. Karena normalnya wanita itu ada haidnya, ada masanya di mana tidak melaksanakan sholat. Nah, ibu ini mengaku tadi di awal bahwa dirinya tidak pernah absen melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ini sholat sampai 7 waktu. Jadi sholat duha sama sholat tahajud itu sudah rutinitas, sudah biasa. Ini sangat luar biasa ya ikhwah. Berarti ibu ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dirinya itu taatnya luar biasa. Tetapi mohon maaf, justru dengan pengakuan seperti ini, dengan keadaan seperti ini menunjukkan kepada kita, mohon maaf, ibu ini tidak taat. Karena apa? Bayangkan ya ikhwah, sholat subuh ada qobliyahnya, sholat zuhur ada qobliyah dan ba'diyahnya, sholat asar ada qobliyahnya, sholat maghrib ada qobliyah dan ba'diyah, sholat isya pun sama demikian, ada qobliyah dan ba'diyah. Kalau misalkan ibu ini hanya melaksanakan 7 waktu itu saja, bagaimana dengan sholat yang justru dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan sholat witir penutup sholat malamnya? Kalau misalkan hanya 7 waktu, bagaimana dengan sholat yang mengiringi sholat fardu tadi?
kalau misalkan hanya 7 waktu. Dalam hal ini justru ibu ini ingin memperlihatkan ketaatannya, ketakwaannya, akan tetapi mohon maaf, justru memperlihatkan kemalasannya karena hanya 7 waktu. Bagaimana dengan qobliyah ba'diyah dan sebagainya? Itu tidak dilaksanakan karena hanya 7 waktu tadi ya ikhwah. Baik, itu yang kesaksian yang bikin kita menggelitik tentunya ya ikhwah. Yang pertama tadi, dia tidak pernah bolong, tidak pernah absen melaksanakan sholat, padahal lumrahnya wanita itu haid. Dan yang kedua katanya 7 waktu, berarti dia tidak melaksanakan sholat yang lain, sholat sunnah yang lain seperti rawatib dan lain sebagainya ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Pada waktu hari Minggu, saya mandi pagi-pagi karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya. Kita semua selalu bangun jam 3:30, kita menjalankan sholat jam 4 pagi. Saya justru mandi pagi-pagi, saya dengan sukacita saya masuk aja, padahal belum dibuka. Tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka, nah saya masuk aja. Nah ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam 6 pagi. Nah pada waktu saya masuk, ya tentu saja belum ada orang yang, bahkan pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang, saya duduk dulu di, kan gereja Immanuel modelnya kan ada seperti trap gitu ya. Nah saya duduk di situ, ketika dibuka pintu pertama kali, saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu keteduhan yang luar biasa dan satu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan ya, bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Saya merasa tenang saja begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya. Di situ saya seperti saya sedang berbicara dengan seorang sosok ya, tapi saya nggak tahu siapa itu. Baik, ini terlihat janggal ya ikhwah. Mohon maaf saya katakan demikian karena yang pertama, ibu ini mengaku rajin sholat, bahkan 7 waktu dia laksanakan tanpa absen. Akan tetapi kok rasa-rasanya dia semangat pergi ke gereja. Tadi dikatakan setelah sholat subuh, karena ibu ini selalu mandi ketika sholat subuhnya. Lalu kemudian pas paginya itu dia semangat datang ke gereja. Masa ahli ibadah, taat ibadah, lalu kemudian dia datang ke gereja. Ini bagaimana kisahnya? Bagaimana ceritanya seperti ini? Katanya si ikhwah, katanya dia memiliki panggilan. Panggilan apa? Kalau misalkan dia betul taat ibadah, kenapa harus ke gereja? Bukankah dalam Islam sudah diajarkan bahwa ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan melaksanakan ibadah sholat, lalu kemudian kita perbanyak sujud sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa malah datang ke gereja? Nah ini kan menjadi pertanyaan yang sangat besar ya ikhwah, dan kita bisa menilainya bersama. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini kejanggalan yang berikutnya ya ikhwah, silakan. Saya seperti berhadapan seperti itu. Dia jauh di sebelah sana, tapi saya nggak terus, oh ini orangnya pakai baju putih atau apa, tapi saya ngerasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia, kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Terus akhirnya saya merasakan, oh ini ya yang namanya gereja. Itu yang saya melihat sebuah gereja ya. Nah kemudian baru berdatangan jemaat. Nah saya di situ mulai saya ikut-ikut aja puji-pujian. Ya saya pertama kali mengenal agama Kristen ya dari gereja GPIB. Jadi, nah, ikhwafillah, kita sudah saksikan bersama ibu ini mengatakan dirinya mengikuti puji-pujian. Bayangkan, dia sholatnya rajin, tetapi pas masuk ke gereja dia mengikuti puji-pujian. Ini kan sesuatu yang sangat aneh dan sangat janggal ya ikhwah. Dan kita tentunya bisa menilai apakah memang dulunya ibu ini seorang muslim yang taat atau memang dulunya alihan atau murtad ya dari Islam kemudian Kristen, atau sebaliknya. Kita bisa menilainya ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin seru dan menarik ya ikhwah, silakan. Dari situ lepas dari bagaimana mereka punya liturgi, tapi saya di situ hanya mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana gitu loh. Nah setelah selesai ya saya pulang. Nah setelah pulang tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud,
di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu. Ya memang nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada. Tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan apa ya? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh, kok seperti di situ ada tulisan, nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Loh, ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah, oke, saya masih diam-diam saja. Langsung dilewati kisahnya. Hanya saya simpan aja. Kemudian waktu saya masuk kuliah, bagaimana komunitas saya semuanya Kristen, dan disitulah mereka mahasiswa-mahasiswa itu kebetulan di umur seperti saya 17 tahun, ya menjelang 18 tahun, rupanya mereka semua belum di CD, belum mengikuti katekisasi. Lalu mereka ngajak saya. Dari sekarang tidak harus membeli Bible. Karena apa? Karena ibu ini mengatakan Al-Quran itu berubah menjadi Bible. Jadi tidak harus membeli Bible. Silakan saja beli Al-Quran sebanyak-banyaknya, nanti juga akan berubah menjadi Bible sendiri. Begitu kira-kira ya, ikhwah. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana kesaksian ibu ini, dan kita mendengarnya agak janggal juga ya ikhwah, dan sebetulnya kita bisa menilainya bagaimana ibu ini dulunya seorang muslimkah atau bukan dan sebagainya, dan kami akan kembalikan kepada ikhwah semuanya. Baik ya ikhwah, itulah yang bisa kami sampaikan dan kita counter untuk kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadi kewaspadaan untuk kita ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.